Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan dapat berbicara melalui firman-Nya. Pada masa kini Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui Roh Kudus dengan memakai, saudaraku, khotbah-khotbah, doa. Bahkan Tuhan bisa berbicara kepada kita, saudara, melalui masalah. Dan juga, saudaraku, melalui Alkitab, firman Tuhan. Karena itu, bacalah, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11, saudaraku, firman Tuhan berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi saudara, pada zaman nabi-nabi seperti pada zaman Nabi Musa, saudara, Tuhan bisa berbicara, saudara, langsung kepada hamba-hambanya atau kepada umatnya, saudara, seperti seorang berbicara kepada temannya. Pada masa kini, saudara, Tuhan dapat berbicara kepada umatnya melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu, saudara, Alkitab adalah anugerah Allah yang besar dan sangat luar biasa. Karena melalui Alkitab yang berisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tuhan bisa memberikan kepada kita petunjuk, saudaraku, bagaimana supaya kita diberkati, supaya kita diselamatkan, supaya kita dituntun, saudara. Allah berbicara, saudaraku, melalui kebenaran firman-Nya. Dalam Yeremia 15 ayat 16 firman Tuhan berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, yaitu perkataan firman Tuhan, saudaraku. Yeremia kemudian berkata, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Luar biasa, saudara. Nabi Yeremia bersaksi dalam ayat ini, saudara, bahwa ia sangat menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kegirangan baginya. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi hatinya. Jadi seperti Nabi Yeremia, saudara, kita pun mau menikmati kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Kita mau menikmati firman-Nya menjadi kegirangan dan kesukaan dalam hati kita. Karena melalui firman-Nya Tuhan berbicara kepada kita. Berbicara kepada kita. Luar biasa, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ayat yang terkenal ini, saudara. Saya bacakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, saudaraku, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, saudara. Untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Jadi dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 kita mendapatkan, saudara, 4 kebenaran bahwa Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Mari, saudara, kita gali 4 kebenaran ini. Yaitu yang pertama, saudara, firman Tuhan itu dapat mengajar kita. Jadi melalui firman Tuhan, Tuhan mengajar, Tuhan berbicara kepada kita, saudaraku. Bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang benar, menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Dan konteksnya, saudara, saat Rasul Paulus menulis surat Timotius ini, pada saat itu banyak guru-guru palsu. Hamba-hamba yang mengaku hamba-hamba Tuhan tapi menyesatkan, saudara, banyak orang. Sehingga banyak orang percaya, saudaraku, bisa tersesat. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang mengajar, orang percaya harus melawan, saudaraku,
setiap penyesatan itu dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Dan kebenaran yang kedua, saudara, firman Tuhan dapat menyatakan kesalahan. Artinya, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan untuk menyatakan, saudara, kesalahan-kesalahan saudara dalam hidup kita. Dan firman Tuhan juga dapat menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Saudaraku, inilah indahnya firman Tuhan. Dan juga melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat mengetahui, saudaraku, kesalahan, ajaran-ajaran palsu atau guru-guru palsu dalam pengajarannya yang ingin menyesatkan kita dan orang-orang percaya. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, firman Tuhan itu dapat memperbaiki kelakuan. Dapat memperbaiki kelakuan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Bila kita menyimpang, saudara, Tuhan akan berbicara. Bila kita tidak taat serta berbuat dosa, saudara, firman Tuhan akan mengajar kita, memberitahu kita, saudaraku, supaya kita memperbaiki hidup kita, kesalahan kita. Dan firman Tuhan itu akan mengoreksi, menegur, saudara, dan mengembalikan kita kepada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Perilaku kita, tingkah laku kita diperbaiki. Saudaraku, karena itu bila kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, saudara, secara pribadi atau dalam ibadah, saudara, dan kita ditegur, dinyatakan kesalahan kita, dinyatakan, saudara, dosa-dosa kita harus minta ampun, bertobat, jangan keraskan hati, saudara. Itu Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang disampaikan melalui khotbah, renungan, atau saat kita membaca firman Tuhan secara pribadi atau renungan pribadi. Saudaraku, kalau Tuhan berbicara, taatilah supaya hidup kita diberkati. Dan kebenaran yang keempat, firman Tuhan dapat mendidik kita dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Firman Tuhan mendidik saudara kita sebagai orang percaya supaya kita menjadi orang yang baik. Nah, kata mendidik ini, saudara, diartikan sebagai kata disiplin. Jadi kata mendidik ini adalah disiplin seperti orang tua mendisiplin anaknya supaya menjadi baik. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, saudara, mendisiplin kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Hidup kita tuh benar memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, karena Tuhan berbicara, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi inilah 4 kebenaran dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, saudara, bahwa Tuhan berbicara melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, firman Tuhan dapat mengajar kita. Yang kedua, firman Tuhan dapat menyatakan kesalahan, saudara, yang ada pada kita. Firman Tuhan juga dapat memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita. Yang keempat, mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Yesaya 15 ayat 16 saya bacakan lagi, saudara. Bagaimana Yeremia bersaksi, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu atau firman Tuhan, maka aku menikmatinya, kata Yesaya. Firman-Mu itu menjadikan kegirangan bagiku dan menjadikan kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang ditulis dalam Alkitab, karena Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Dan firman-Mu itu, Tuhan, mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, supaya kami hidup, Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi teladan serta berkat bagi banyak orang. Dan hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Bunyikan loncengnya, berikan komen dan bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit.
Selamat pagi, semangat pagi.